Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal tentang listrik statis. Di sini ada 3 partikel bermuatan listrik Q1, Q2, dan Q3 terletak sesuai gambar. Muatan Q1 itu adalah 2,7, kemudian Q3 itu adalah 40, lalu jarak muatan Q1 dengan Q3 itu 4,1. Di sini adalah 4,1 cm. Kemudian jarak muatan Q2 dengan Q3 4 cm, Q2 Q3 4 cm. Gaya kolom yang dialami pada muatan Q2 sebesar 30 Newton. Berarti F2 itu adalah 30 Newton. Akibatnya muatan Q2 ditolak oleh muatan Q3. Q2 ditolak muatan Q3. Q3-nya kan kita tahu negatif ya. Ini negatif. Kalau ditolak berarti Q2-nya ada arah yang negatif juga. Kemudian tetapi ditarik oleh muatan Q1. Q1 itu positif. Oke, berarti sesuai ya. Dia negatif. Jadi ditolak oleh Q3 tapi ditarik oleh Q1. Kemudian besar muatan listrik pada Q2. Oke, kalau kita lihat di sini ini membentuk segitiga siku-siku ya. Ada tanda siku-siku di situ. Kita coba gambar ulang. Siku-sikunya ada di Q2, kemudian ini yang pendek adalah Q1, yang tinggi adalah Q3. Kemudian muatan Q3 itu negatif, Q1 itu positif, Q2-nya berarti negatif. Kemudian yang ada siku-siku di sini itu adalah 4 cm. Kemudian yang pendek, yang sisi miring itu 4,1 cm ya. Oke. Ini belum diketahui sisi yang pendeknya adalah X. Kita bisa cari dulu untuk X-nya. Yang pertama kita cari X. Rumus Pitagoras, sisi miring dikuadratkan dikurangi sisi yang pendek kuadrat. Maka didapatkan 16,81 dikurangi 16, maka didapatkan 0,81 atau senilai 0,9 cm. Kemudian Q2 itu kalau kita Q2 sama Q3 direaksikan atau Q2 terhadap Q3 itu kan muatannya sama-sama negatif, berarti tolak menolak. Maka kita bikin arahnya ke sini. Itu adalah F23. Lalu sama Q1 terus Q2 itu tarik menarik ya, berarti arahnya ke sana. Itu adalah F21. Kemudian setelah itu ini kan membentuk sudut ya. Di sini ada sudutnya. Sudut antara F21 sama F23 itu senilai 90 derajat karena siku-siku. Kemudian setelah itu kita hitung dulu untuk F21. F21 itu kan rumusnya K Q2 Q1 per R21 kuadrat. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat min. Oke, kita lanjutkan. Kita masukkan berarti K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 ya. Lalu Q2-nya kita cari. Lalu Q1-nya 2,7 mikro, kita ubah berarti 10 pangkat min 6 dibagi jarak antara muatan 2 sama muatan 1. Itu tadi X. X itu adalah 0,9 ya. Oke, berarti itu kan senti. Berarti kita ubah menjadi 9 kali 10 pangkat min 1. Kemudian masih senti. Kita ubah ke meter berarti 10 pangkat min 2 kuadrat. Kemudian kita hitung berarti 9
kali 2,7 kali 10 pangkat ada 9 dikurangi 6 berarti 3 ya. Lalu Q2 dibagi 9 kali 9 berarti 81. 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 2 yaitu 10 pangkat min 3, kemudian 10 pangkat min 3 dikuadratkan 10 pangkat min 6. Lalu ada 2,7 kali 9 itu 2. Oke. 81 itu bagi sama 9 ya. Sisa 9 sama 2,7 bisa dicoret ya. 2,7 kalau kita bagi 9 itu adalah 0,3. 10 pangkat 3, 6-nya naik berarti seperti ini. Q2 sama dengan 0,3 kali 10 pangkat 9 Q2 atau 3 kali 10 pangkat 8 Q2. Kemudian kita coba hitung untuk yang ketiga adalah F23. Rumusnya masih sama. 9 kali 10 pangkat 9. Q2-nya masih utuh. Yang Q3-nya adalah 40. 10 pangkat min 6. Dibagi jaraknya, jarak antara muatan ketiga dengan muatan kedua itu adalah 4 cm ya. Berarti 4 kali 10 pangkat min 2 karena dijadikan meter dikuadratkan. Lalu 9 kali 40 itu adalah 360. 10 pangkat 3 Q2 dibagi 16, 10 pangkat min 4. 360 dibagi 16 itu hasilnya koma 22,5 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 4 Q2. Maka didapatkan 22,5 10 pangkat 7 Q2. Disamakan 10 pangkatnya berarti tak jadikan 10 pangkat 8 menjadi 2,25 10 pangkat 8 Q2. Kemudian karena tadi membentuk sudut, kita gunakan rumus langkah keempat. Rumusnya tuh ini. F2 sama dengan F21 kuadrat F23 kuadrat plus 2 F21 F23 cos theta. Nah, sudutnya kan tadi 90 ya. Cos 90 derajat itu bernilai 0. Jadi nanti yang ini itu 0. Berarti sama aja kita tulis F21 kuadrat tambah F23 kuadrat. Berarti ini nggak usah terlalu panjang. Seperti ini. F21-nya tadi kita sudah dapat berapa? F21-nya 3 ya. Kita masukkan 3 kali 10 pangkat 8 Q2 kuadrat ditambah 2,25 kali 10 pangkat 8 Q2 kuadrat. Kemudian untuk F2-nya tadi nilainya 30 ya. Oke, kita kan sudah dapat seperti ini. Kemudian yang 30 sekarang kita kuadratkan. Yang kanan itu dikuadratkan berarti akarnya hilang menjadi 3 kuadrat itu 9 kali 10 pangkat 16 ditambah 2,25 kali 2,25 itu 5,06 ya. 5,06 kali 10 pangkat 16. Karena pangkat 10-nya itu sama, berarti depannya bisa kita jumlahkan. 9 ditambah 5,06 hasilnya adalah 14,06. 10 pangkat 16. Oh, ada Q kuadratnya ya. Q2 kuadrat, Q2 kuadrat. Berarti Q2 kuadrat. Sama dengan 900. Kemudian dari situ gimana? 900 dibagi 14,06 10 pangkat 16 sama dengan Q2 kuadrat. 900 kalau kita bagi dengan 14,06
itu sekitar 64,01 kali 10 pangkat 16 sama dengan Q2 kuadrat. Berarti Q2 sama dengan akar, anggaplah ini 64 aja ya, 10 pangkat 16 kita bulatkan. Akar 64 itu berarti 8, 10 pangkat 8 sama dengan Q2. Nah, karena di opsi yang diminta adalah nanokolom. Nanokolom itu 10 pangkat 9. Berarti gimana? Kita ubah menjadi 80 nanokolom kali ya. 80 nanokolom kan berarti 80 kali 10 pangkat 9. Oh iya, sebelum itu tadi ada kesalahan di bagian ini. Ini kan pangkatnya di bawah, yaitu positif 16. Kalau ketika di atas berarti jadi minus ya. Berarti ini minus nih. Berarti ini minus. Sehingga kalau 80 nanokolom itu kita bisa tulis 80 kali 10 pangkat sebentar. Ini tuh Q-nya kita dapat 8 kali Q2-nya itu adalah 8 kali 10 pangkat min 8 kolom. Berarti sama aja 80 nanokolom. Kenapa? Karena 80 kali N itu nano ke kolom itu kan 10 pangkat min 9 ya. Berarti sama aja 8 kali 10 pangkat min 8. Ya nggak? Ya kan? Berarti sama aja seperti ini. 80 nanokolom. Kemudian muatannya apakah positif atau negatif? Negatif ya, karena tadi ada clue bahwa tarik menarik dengan Q berapa tadi? Sebentar. Tadi tarik menariknya dengan Q1 dan tolak menolak dan tolak menolak dengan Q3 ya. Berarti muatannya negatif. Berarti jawabannya adalah yang B.